Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah alhamdulillah memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, duduknya kita ini semua, mudah-mudahan beliau juga mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Takmir Masjid Raya Al-Mujahidin Selong, hafizahumullahu ta'ala, dan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang alhamdulillah sudah sempat menyempatkan diri untuk datang. Mudah-mudahan masuk ke dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', yang artinya barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah berperang di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Ulama kita mengatakan fi sabilillah, yakni bimathabatil mujahid li'i'la'i kalimatillah. Dia ini pahalanya seolah-olah berperang di jalan Allah, karena dia ini memang sama tujuannya dengan yang berperang, yaitu untuk mengangkat kalimat Allah. Orang yang berperang tujuannya mengangkat kalimat Allah, mengangkat agama Allah. Maka demikian pula bagi orang yang bermajelis menuntut ilmu, tujuannya juga untuk mengangkat kalimat Allah, tujuannya juga untuk mengangkat agama Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah dialah yang tertinggi, agar agama Allah dialah yang tertinggi. Sama tujuannya yang menuntut ilmu dengan yang berperang, sehingga pahalanya juga sama. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan para muhaqqiqun mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Dan mudah-mudahan juga kita semua termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrati. Beliau bersabda yang artinya barang siapa yang pergi di pagi hari ke masjid dan di sana tidak ada yang dia inginkan melainkan hanya untuk belajar atau untuk mengajar kebaikan, maka baginya pahala umroh sempurna umrohnya. Kemudian beliau bersabda, faman raha ilal masjidi la yuridu
illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hijjati. Dan barang siapa yang ke masjid di waktu petang dan dia datang ke masjid tidak ada yang dia inginkan melainkan hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala haji sempurna hajinya. Subhanallah. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makin kita niki sulit kita haji niki. Daftar makin 40 tahun kalau berangkat. Oleh karenanya untuk bisa mendapatkan pahalanya sila kita perbanyak menuntut ilmu, mengaji di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti pahala haji dan sempurna haji. Allah Maha Kaya. Mudah sekali bagi Allah untuk memberikan kita pahala sebesar-besarnya. Maka mudah-mudahan kumpul kita ini bisa mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari duduk kita niki kita ikhlaskan dia benar-benar untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Niki kajian tiang yang kedua. Kemarin sudah sempat kita bahas ya di pertemuan pertama kemarin. Masih ingat kira-kira sebulan yang lalu niki? Kurang-kurang lupa memang kita ini. Nabi kira-kira yang kita bahas bulan yang lalu? Masya Allah, nggih. Bulan yang lalu kita membahas tentang saling mencintai karena Allah, yakni cinta karena Allah, yaitu kita mencintai seseorang karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur lain, tidak ada unsur dunia, tidak ada unsur bisnis, tidak ada unsur kekerabatan, kekeluargaan, tapi murni karena dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin kita agak ke atas sedikit, yaitu ke bagian-bagian cinta niki. Karena kalau kemarin niki ya, yaitu tentang cinta karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, maka makin kita akan bahas yang lebih luas lagi, yaitu bagian-bagian cinta itu sendiri. Karena cinta niki dia bermacam-macam ya, niki akan kita baca makin sebentar insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga dia mampu menjelaskan dengan baik dan peluluh juga mampu insyaallah mendapatkan faedah dengan baik pula insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Masalah cinta ini masalah luar biasa. Tapi sebelumnya, cinta niki dia amalan hati, amalan badan, atau amalan lisan? Amalan hati. Amalan hati. Cinta amalan hati. Lisan bisa mengatakan saya mencintaimu, tapi hatinya ternyata kosong. Ya, jadi cinta ini amalan hati. Makanya ulama kita mengatakan innal quluba la budda laha min ta'alluqin bimahbubin. Sesungguhnya hati ini dia pasti memiliki keterikatan dengan yang dia cintai. Faman lam yakunillahu mahbubahu wa ma'budahu ta'allaqa qalbuhu bighairi. Beliau mengatakan kalau hati ini tidak dia menjadikan Allah sebagai kekasihnya, tidak dia menjadikan Allah sebagai sesembahannya,
maka apa yang terjadi? Ta'allaqa qalbuhu bighairihi, maka hatinya ini akan terikat dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hati ini harus kita atur dia agar dia ini bisa berada pada tempat yang benar. Karena kalau hati ini tidak digunakan untuk mencintai Allah, maka dia akan mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati dia akan selalu terikat dengan sesuatu yang dia cintai itu. Maka harus kita atur makin hati kita, bagaimana agar hati ini benar-benar dia terikat dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masalah pembagian cinta niki, tiang kutipkan makin ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal di tahun 751 Hijriyah. Tahun berapa niki? 751 Hijriyah. Berarti sudah berapa tahun kira-kira? 700-an tahun yang lalu. Ya? 750-an lah kurang lebih yang lalu beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam sebuah kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan, yang ambil terjemahannya nih dan yang terjemahkan secara bebas dan yang sesuaikan dia. Beliau mengatakan di sini ada 4 jenis cinta yang perlu dibedakan. 4 jenis cinta yang perlu dibedakan. Pertama, mencintai Allah, kata beliau. Pertama, mencintai Allah. Kemudian beliau mengatakan, ini tidak cukup menyelamatkan dari azab Allah. Buktinya orang-orang musyrik dan orang Yahudi juga mencintai Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, ini yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan ini mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Ini adalah, kata beliau, bagian tak terpisahkan dari mencintai apa yang dicintai Allah. Dan cinta ini tidak akan lurus kecuali karena Allah dan untuk Allah semata. Yang keempat, panjang nih. Yang keempat, mencintai sesuatu bersama dengan mencintai Allah. Mencintai sesuatu bersama dengan mencintai Allah. Beliau mengatakan, ini adalah cinta syirik, kata beliau. Siapapun mencintai sesuatu bersama Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan selain Allah. Inilah cinta orang-orang musyrikin, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, ada juga jenis kelima. Tadi beliau mengatakan 4, tapi makin beliau menyambungkan, ada juga jenis kelima, kata beliau. Tetapi bukan bagian dari pembahasan kita, yaitu cinta yang alami. Ini penerjemahan dari tiang di cinta yang alami. Kalau bahasa beliau mengatakan al-mahabbah at-tabi'iyyah, kata beliau. Ya, mahabbah at-tabi'iyyah. Dan beliau mengatakan ini adalah kecenderungan manusia pada hal-hal yang sesuai dengan fitrahnya, seperti mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, cinta kepada dunia. Ya, kemudian beliau mengatakan cinta ini tidak tercela. Cinta ini tidak tercela kecuali jika melalaikan dari mengingat Allah dan menghalangi dari mencintai Allah. Seperti firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan firman-Nya yang lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau tuliskan dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Ada juga menamainya dengan Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Karena beliau sendiri tidak memberinya judul kitab niki. Ya, dikatakan kitab niki beliau tulis karena sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan terus beliau jawab, jadilah satu kitab jawabannya itu. Yang ternyata di kitab itu banyak sekali faedah, terutama yang berkaitan dengan hati seseorang. Baik, ini ucapan beliau, dan makin kita akan uraikan dia. Mudah-mudahan dengan cara mengurainya kita bisa lebih paham apa yang dimaksud oleh penulis tadi rahimahullahu ta'ala. Di sini ada macam-macam cinta, macam-macam nabi cinta. Maaf, yang angkat sedikit. Nah, cinta setelah kita lihat tadi, simpulkan, berarti menurut beliau ada 5 macam. Berapa macam? 5. Memang awalnya beliau bilang 4, tapi beliau sebutkan satu lagi di bawahnya yang dia bukan dari pembahasannya, katanya 5. Yang pertama, mencintai Allah. Yang pertama, Nabi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yakni mencintai Al-Khaliq, yaitu Allah yang telah menciptakan kita. Mencintai Ar-Raziq, itu mencintai Allah yang telah memberi kita segalanya ini. Yang ada di kita mangkin niki, berapa harganya niki? Kira jina mangkin, siara li itu mangkin niki, pemelang te, telingan te, semua niki berapa harganya? Dari dunia dan Isinya subhanallah. Kalau ada mungkin seorang manusia ngasih kita uang 1 juta sehari, kita cintai dia atau tidak? Otomatis cinta kita luar biasa kepada dia. 1 juta sehari. Mungkin pelungguh badan niki berapa harganya niki? Berapa harganya? Pemelang niki berapa harganya? Telinga, belum lagi yang di dalam, jantung, leper dan lain sebagainya. Berapa ke harganya niki? Nah, niki kalau direnungin pemberian Allah, belum lagi dia adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman yang sangat menyayangi kita. Kalau kita renungin ini, otomatis semua yang mengenalnya otomatis akan mencintainya. Inilah dia mencintai Allah. Begitu kita renungi nama-nama dan sifat-sifatnya, otomatis manusia itu akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran kalau orang musyrikin juga mengakui mencintai Allah. Orang Yahudi juga mengakui mencintai Allah. Enggak heran, karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Namun perlu diingat, mengakui mencintai niki tidak cukup, tapi mencintai harus disertai dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa aku di sini?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Secara tidak langsung, orang-orang kafirin, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, mereka mengaku mencintai Allah. Tapi kenapa mereka tidak selamat dari azab? Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta ini akan benar kalau dia ikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian setelahnya penulis mengatakan ini tidak cukup menyelamatkan dari azab Allah, karena orang-orang musyrik dan Yahudi juga mencintai Allah SWT. Jadi hanya itu saja misal, maka tidak cukup, harus ada berikutnya. Nah, apa berikutnya? Ini yang kedua yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kita harus cinta, kita harus senang kepada apa yang dicintai oleh Allah. Apa itu yang dicintai oleh Allah? Kita lihat sekarang sebuah hadis. Mudah-mudahan dari sana kita bisa memahami apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, niki hadis qudsi, hadis Nabi qudsi. Berarti ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah umumkan perang dengannya. Kemudian beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada perbuatan yang aku wajibkan kepadanya. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hal-hal yang dia wajibkan kepada hamba-hambanya. Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang dia wajibkan. Kan ibadah niki ada yang wajib, di bawahnya nabi sunnah atau mustahab. Nah, yang paling Allah cintai adalah yang wajib. Baru kemudian yang bawahnya nabi yang mustahab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di hadis niki, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis niki Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia sangat mencintai amalan yang wajib dan amalan yang mustahab. Yaitu Allah mencintai ibadah. Mencintai nabi ibadah. Berarti sekarang kita ini harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa tadi yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Agama ini, Islam ini, iman ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kita kepada Allah belum sempurna sampai kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Berarti cinta kita kepada Allah belum sempurna ini sampai kita mencintai Islam, mencintai iman, mencintai tauhid dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya ibadah. Nah, beliau tadi mengatakan, ya, tidak cukup seseorang itu hanya mencintai Allah, tapi juga harus yang kedua, apa tadi? Dia juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin bertanya, apa tadi yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Makanya ulama kita mendefinisikan ibadah. Apa dia bilang? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah.
minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ulama kita mendefinisikan ibadah dengan mengatakan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan, yang nampak maupun yang sembunyi. Ini ibadah, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau tadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah, berarti kita mencintai apa para jamaah? Mencintai ibadah. Dan perlu kita minta untuk agar kita bisa mencintai ibadah itu. Makanya di antara doa Nabi Daud yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana min du'ai Daud sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Di antara doa Nabi Daud, beliau berdoa yang artinya, ya Allah, aku minta mencintaimu. Jadi beri aku taufik agar aku bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, aku minta kepadamu agar aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Kemudian beliau mengatakan wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan aku minta kepadamu ya Allah agar aku mencintai amalan-amalan yang bisa menyampaikanku kepada cintamu ya Allah. Berarti minta dia agar dia ini mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perlu kita minta para jamaah bersila, kita perbanyak minta nih. Minta untuk mencintai Allah, minta mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan yang ketiga minta agar mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan wajibnya yang namanya mencintai Islam tersebut, mencintai iman. Sebaliknya sekarang, sebaliknya, Nabi lawan cinta para jamaah? Benci. Sebaliknya, kalau kita benci Islam, benci iman, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapus pahala-pahala mereka. Dihapusnya pahala Nabi sebabnya kira-kira kekufuran. Kekufuran maka terhapus amalannya. Maka barang siapa membenci Islam, membenci iman, ini salah satu sebab kekufuran. Waliyadzubillah. Oleh karena kita harus mencintai semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu maupun belum mampu mengamalkannya. Yang paling pertama adalah cintai dia, segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menyebut yang kedua ini, beliau rahimahullahu taala mengatakan ini, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah, ini yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkan seseorang dari kekufuran, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki jenis cinta yang keberapa? Kedua. Makin yang ketiga, kata beliau, yaitu mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Nah, niki yang kita bahas kemarin, ya, di bulan yang lalu. Jadi beliau mengatakan mencintai Allah, yang kedua mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yang ketiga mencintai karena Allah, yaitu mencintai seseorang murni hanya karena Allah, karena dia dekat kepada Allah, karena dia beribadah, karena dia beriman. Gara-gara itu kemudian kita cintai dia, dan cinta kita kepadanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah menyebut yang ketiga ini, beliau mengatakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari mencintai
apa yang dicintai oleh Allah. Dan cinta ini tidak akan lurus kecuali karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas kemarin cinta yang jenis ketiga niki, ya, karena keterbatasan waktu niki kita loncat langsung para jemaah, ya, ke cinta yang jenis keempat. Cinta yang keempat niki yang terakhir yang beliau bahas. Yang keempat yaitu mencintai bersama Allah. Mencintai bersama Allah. Kemudian beliau mengatakan di bawahnya, ini adalah cinta syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimana kita ketahui syirik besar niki dalam 4 hal, 4 jenis. Tadi masih ingat yang 4 niki? Pertama, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam niat. Yang ketiga, syirik dalam taat. Dan yang keempat adalah syirik dalam mencintai. Nah, beliau mengatakan ini adalah syirik dalam cinta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Yang artinya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat niki. Beliau mengatakan yuhibbunahum ka hubbillah, ay yuhibbuna asnamahum 'alal batil ka hubbil mu'minina lillahi 'alal haq. Beliau mengatakan yang artinya mereka orang-orang musyrikin itu mencintai berhala-berhalanya seperti mencintai Allah. Jadi beliau mengatakan yaitu mereka mencintai berhala-berhala mereka yang berada di atas kebatilan sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah yang berada di atas kebenaran. Jadi orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka dan mereka di atas kebatilan sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah yang mereka itu berada di atas kebenaran. Jadi cintanya mereka kepada berhala-berhala mereka sama seperti cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Ini namanya syirik. Ini namanya cinta apa para jamaah? Cinta syirik itu. Cinta yang mengandung kesyirikan. Dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapapun yang mencintai sesuatu bersama Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan selain Allah. Sekali lagi, siapapun yang mencintai sesuatu bersama Allah, berhala-berhala tadi, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan selain Allah. Inilah cintanya orang-orang musyrikin, kata beliau, para penyembah berhala. Ini jenis yang keempat. Dan terakhir, ini yang berat, yang terakhir ini, yang kelima yang beliau sebutkan tadi, ya, beliau mengatakan yang terakhir cinta yang alami, yaitu al-mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang alami, tabi'ah manusia. Beliau mengatakan ini adalah kecenderungan manusia pada hal-hal yang sesuai fitrahnya, pada hal-hal yang sesuai fitrahnya. Kita kalau lapar mencintai Nabi, para jamaah, makanan itu fitrah kita. Kalau kita haus mencintai apa? Minuman. Sesuai dengan fitrahnya, dia mencintai harta, mencintai wanita, istrinya, mencintai anaknya. Ya. Dan kata beliau, cinta seperti ini tidak masalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicintakan kepada beliau sebagian dunia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thib, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku dijadikan mencintai dua hal dari dunia kalian. Apa dua hal itu? An-nisa wa thib, yaitu wanita dan wangi-wangian. Wanita dunia atau bukan? Dunia. Parfum niki dunia atau bukan? Dunia. Beliau cinta itu yang dua itu. Kemudian beliau mengatakan wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, tapi dijadikan pelipur laraku itu ada di dalam salat. Cinta sama pelipur lara beda ini. Nanti kapan-kapan kita bahas bedanya ini. Intinya kalau cinta hanya sekadar hubungan di luar ini saja, tapi qurratu ain itu ada di dalam hati yang menjadikan dia bahagia dan sebagainya. Itu ada di dalam apa kata Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam salat. Intinya bahwasanya mencintai bagian yang kelima ini tidak masalah. Bahkan Nabi saja mencintai sebagian daripada dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta ini tidak tercela kecuali, ya ini garis bawahin, kecuali jika melalaikan dari mengingat Allah, menghalangi dari mencintai Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Berarti cinta kepada harta, cinta kepada anak tidak apa-apa selama tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang artinya orang-orang yang tidak lalai, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencintai jual beli boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, jangan sampai jual beli melalaikan kita dari mengingat Allah. Jadi mencintai dunia-dunia ini silahkan, ini hal-hal yang tabii kata beliau, tapi ingat jangan sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam masuk dalam kategori ini, yaitu mencintai tanah air kita ini, karena ini adalah harta kita bersama ini. Bukan begitu ya para jamaah? Harta kita bersama ini. Maka secara tabiat sudah seseorang tentu otomatis akan mencintai negaranya, otomatis. Dia akan otomatis mencintai tanah airnya. Nah niki dia 5 cinta yang beliau sebutkan dan kita berusaha tadi menguraikannya. Mungkin kita rangkum sekali lagi para jamaah ya, 5 cinta, 5 macam cinta yang disebutkan kata oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pertama, mencintai Allah. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, cinta syirik tadi itu. Dan yang kelima adalah cinta alami. Ya, cinta yang alami, yang tabi'i. Sekali lagi, pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yang ketiga mencintai karena Allah, yang keempat cinta syirik tadi itu, dan yang kelima cinta yang tabi'i, cinta yang alami. Sebagai penutup para jamaah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kan kita para pecinta ini nih, arak doang si tercintayang niki. Kira-kira hal apa yang paling ditakutkan oleh para pecinta? Luar biasa nggih. Yang paling ditakutkan adalah berpisah dengan yang dia cintai. Itu yang paling ditakutkan. Dan itu yang menjadi siksa terberat bagi para pecinta dunia. Di saat dia berpisah dengan dunia itu.
Dia sangat mencintai hartanya, dia kumpulkan banyak-banyak. Begitu dia akan berpisah, di sana dia sakitan lalu. Dan seterusnya. Dan ini tidak akan terjadi bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya akan kekal abadi selama-lamanya. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala kelezatan yang luar biasa. Ada kelezatannya. Sebagaimana mereka-mereka yang mencintai dunia, mencintai harta, ada kelezatannya atau tidak? Ada lezatnya. Mencintai ini, mencintai itu dari dunia, ada kelezatannya. Mencintai Allah juga ada kelezatannya. Bahkan itulah kelezatan paling besar. Kelezatan paling besar di dunia ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama, beliau mengatakan, yang tutup dengan ini, beliau mengatakan anna a'zama ladzatid dunya huwa sabab al-musil ila a'zami ladzatin fil akhirah. Beliau mengatakan sesungguhnya kelezatan dunia yang paling besar itulah sebab yang akan mengantarkan seseorang menuju kelezatan yang ada di akhirat. Subhanallah. Kelezatan terbesar di dunia berarti dia sudah bahagia di dunia. Itu yang akan membawa dia kepada kelezatan yang ada di akhirat, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan apa tadi itu para jamaah? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama lain mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Barang siapa yang belum memasuki surga dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Niki dia mungkin yang bisa tiang bacakan pada kesempatan kali niki. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan kulungku semua yang mendengarkan, dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur, demikian pula para takmir masjid kita niki, dan antum semua para jamaah, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wala yakhafuka fina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.